Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan pembelajaran bil qalam jilid 4, kompetensi gharaibul Quran atau bacaan-bacaan asing di dalam Al-Quran, yang sekarang adalah bagian 2. Maka diperhatikan contoh berikut. Ini disebut nakal. Mana nakal itu Ustadz? Itu bi'sal ismu. Ini dibaca nakal, bukan bisal ismu, tapi ya ismunya, harokat i-nya dipindah ke lamnya, maka menjadi bisalismu. Perhatikan, bisal ismu ini disebut nakal, bacanya bukan bisal ismu, tapi menjadi bisalismu. Perhatikan Ustadz, bisalismu. Ini contohnya kalau di bil qalam halaman 33 di Al-Quran, silahkan dibuka, dicari di Al-Hujurat, surah Al-Hujurat ayat 11. Sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wala talmizu anfusakum wala tanabazu bil alqab. Nah, ini yang sekarang nakal itu. Bukan bi'sal ismu, bacanya bi'salismul fusuqu ba'dal iman. Ustaz ulang. Bi'salismul fusuqu ya, Ustaz ulang ya. Bi'salismul fusuqu ba'dal iman wa man lam yatub faulaika humul zalimun. Silakan diulang-ulang, juga dilatih dengan membaca lagu Ros 4 nada di bil qalam halaman 33, dan coba dicek, dibuka di Al-Quran surah Al-Hujurat ayat 11. Sekarang kita melanjutkan pada gharib yang berikutnya, bacaan asing berikutnya di Al-Quran. Sekarang diperhatikan pada berikutnya, yaitu bacaan imalah. Bacaan imalah kalau di bil qalam di halaman 34, kalau di Al-Quran bisa dibuka surah Hud ayat 41. Apa itu imalah Ustadz? Bacaan gharib berikutnya imalah itu adalah lafadz majroha. Perhatikan di sini ada majroha, ada titiknya itu, bawah bulat itu tanda kalau harus dibaca imalah. Apa baca imalah itu? Yaitu membaca yang awalnya fathah majro dibaca re. Sore kare ya bacanya ya. Re, bukan re atau re, tapi re. Maka bacanya majreha wa mursaha, sore kare ya. Coba sekarang kita coba dibaca, kita baca bersama ayat tersebut, yaitu surah Hud ayat 41 atau di bil qalam halaman 34, atau bisa dilihat di buku panduan kita yang sekarang ini. Bismillahirrahmanirrahim. Perhatikan. Wa qalu kabu fiha bismillahi majriha wa mursaha. Ustaz ulang. Bismillahi majriha wa mursaha. Re ya, bukan re. Majreha kurang tepat. Majreha juga kurang tepat. Majre. Kita lanjutkan bacaannya. Inna rabbi laghafurur rahim. Bagus. Silahkan diulang-ulang sampai betul. Majre itu namanya bacaan imalah di bacaan gharaibul Quran atau bacaan asing dalam Al-Quran. Sekarang kita lanjutkan ya, yaitu sakta. Apa sakta itu Ustadz? Sakta itu berhenti tanpa bernafas. Ya, berhenti tanpa bernafas, kemudian langsung sambung. Ada berhenti bernafas, yaitu kayak wakof berhenti bernafas. Ini enggak.
berhenti sejenak tanpa nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Lah, bacaan sakta ini dalam Al-Quran ada 4 tempat. Bacaan sakta ada 4 tempat. Sekarang kita coba atau kita lihat, nanti dilatih di bil kolam halaman 35. Kita lihat surah Al-Kahfi ayat pertama. Maka di situ ada walam yaj'al lahu iwajan qayyiman, ada tanda sin, itu namanya sakta. Maka cara bacanya berhenti sejenak tanpa nafas kemudian melanjutkan bacaan. Kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walam yaj'al lahu iwaja qayyima. Gitu ya. Itu namanya sakta. Kalau dilanjutkan, perhatikan. Walam yaj'al lahu iwaja qayyiman liyunzira ba'san syadida. Itu namanya bacaan sakta. Kemudian yang kedua yaitu di surah Yasin. Tadi kan ada 4. Yang pertama surah Kahfi. Bisa dilihat nanti ayat pertama. Kemudian yang kedua surah Yasin. Bisa dicari Al-Quran. Mana surat Yasin itu? Di surat Yasin ada pada ayat 52. Maka di sini marqadina, berhenti sejenak tanpa nafas, kemudian sambung lagi hadza mau'adur rahman. Sekarang kita praktekkan. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza. Perhatikan, min marqadina hadza. Sekarang kita lanjut, kita baca semua secara utuh. Qalu ya wailana man ba'atsana min marqadina hadza ma wa'ada ar-rahman hadza ma wa'ada ar-rahman wa sadaqal mursalun. Kemudian berikutnya ada di surah Al-Qiyamah ayat 27. Itu juga ada tanda sin. Maka bacanya waqila man roq, bukan waqila marroq, bukan. Sekarang kita praktekkan. Ta'awudnya diletakkan di awal apa? Basmalahnya di awal semua tadi ya. Kita langsung lanjut ya bacaannya tanpa basmalah langsung. Waqila man roq. Ya, perhatikan. Waqila man roq. Sekarang berikutnya yang keempat yaitu surah Al-Mutaffifin ayat 14. Bisa dicari di Al-Quran biar tahu letaknya. Bacanya sama, kallabal rona, berhenti sejenak, menahan nafas atau tanpa nafas, lanjut pada bacaan berikutnya. Perhatikan Ustadz. Kallabal rona ala qulubihim ma kanu yaksibun. Jadi apa sakta itu? Menahan sejenak tanpa nafas, berhenti sejenak tanpa nafas, atau menahan nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Ustaz ulang, apa itu sakta? Berhenti sejenak dengan menahan nafas atau tanpa nafas, kemudian melanjutkan bacaan. Di Al-Quran hanya ada 4. Yang pertama surah Kahfi, ya. Surah Al-Kahfi ayat 1, kemudian surah Yasin ayat 52, Al-Qiyamah 27, dan Al-Mutaffifin 14. Silahkan dicari di Al-Quran dan dipersiapkan untuk evaluasi kepada ustadz-ustadzanya masing-masing. Baik, sekarang kita lanjutkan pada yang berikutnya yaitu Ishmam. Nah, perhatikan. Ishmam seperti lafaz berikut, la ta'manna. Maka cara bacanya ada 3 cara. Ada 3 syarat cara bacanya. Yang pertama, harus la ta'man ditunjukkan kalau itu ada nun sukun. Maka bacanya la ta'man, kemudian menunjukkan ishmamnya. La ta'man
mencucu, la ta'man. Nah, mencucu kemudian kembali ke yang ketiga, kembali kepada nunnya yang bertasydid. Perhatikan situ, la ta'man. Nah, itu kan ada titik satu, berarti harus kelihatan nun sukunnya. Kemudian mencucu sebentar, kemudian kembali kepada nun yang bertasydid. Maka prakteknya la ta'man, ya, la ta'man. Itu kemudian nah, kalau diutuhkan la ta'manna, la ta'manna. Berarti kan la ta'manna. Jadi man baru mencucu. La ta'manna, la ta'manna. Ya. Bisa? La ta'man. Ya. Bukan la ta'manunna, la ta'manna. Jadi harus tampak dulu. Jadi bukan la ta'man. Nah gitu ya. Harus nampak nun sukunnya. La ta'man. Ini kan nun sukun. La ta'man. Kemudian mencucu. La ta'manna. Sekarang kita praktekkan di sini. Bismillahirrahmanirrahim. Qalu ya abana ma laka la ta'manna ala Yusuf wa inna lahu lanasihun. Nah, perhatikan, silahkan diulang-ulang, buka di bil kolamnya halaman 36 atau langsung di Al-Quran dibuka surah Yusuf ayat 11. Cara bacanya ada 3 syarat. Yang pertama menunjukkan nun sukun. La ta'man. Kemudian mencucu karena harus ismam. La ta'man. Kemudian kembali. Nah, ada nun tasydid. La ta'man. La ta'manna. Sekarang berikutnya. Perhatikan tashil. Apa Ustadz tashil itu? Ya. Perhatikan cara membaca tashil ada di, perhatikan, bil kolam halaman 37 atau silahkan dibuka di Al-Quran surah Fussilat 44. Di mana tashil itu Ustadz? Itu a'jamiyun, maka dibaca tashil menjadi a'jamiyun. Bukan aha ya, aha enggak, tapi a'jamiyun, a'jamiyun. Dipermudah hamzanya. Tashil itu memudahkan yang awalnya jadi agak ke atas a'jamiyun. Jadi bacanya lebih ringan. Sekarang kita praktekkan. Bismillahirrahmanirrahim. Walau ja'alnahu Qur'anan a'jamiyyan laqalu laula fussilat ayatuh. Nah, ini baru yang namanya apa? Tashil seperti ini. A'jamiyyu wa arabi. Satu ulang. A'jamiyyu wa arabi. Kemudian lanjutnya. Qul huwa lilladzina amanu hudaw wa shifaa. Silahkan dibuka surah Fussilat. Itu yang disebut tashil. Ya. Disebut apa tadi? Tashil. Jadi bacanya bukan a'jamiyun, tapi a'jamiyun. Satu ulang. A'jamiyun. Ya, itu namanya tashil. Silahkan dibuka surat Fussilat. Ini kok bacanya asing gini Ustadz, aneh. Nah, itu yang disebut dengan gharaibul Quran. Bukan aneh, tapi bacaan-bacaan asing dalam Al-Quran. Mudah-mudahan bermanfaat. Silahkan dikaji terus, dipersiapkan untuk evaluasi kepada ustadz-ustadzanya. Dan mudah-mudahan habis ini terus
terus bisa baik dan evaluasi sehingga sampai selesai atau lulus jilid 4. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.